Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Judulnya dibaca dong. Rasa takut Umar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kala Umar radhiyallahu anhu memegang sebatang ranting kayu dan berkata, alangkah baiknya seumpama aku menjadi sebatang rantingnya kayu ini. Terkadang ia berkata, alangkah baiknya seumpama ibuku tidak melahirkanku. Suatu saat ia sibuk dengan pekerjaannya. Seorang mendatanginya dan berkata, si fulan telah menjalimiku. Engkau hendaknya menuntut balas untukku. Umar radhiyallahu anhu mencabuknya sekali seraya berkata, ketika kusediakan waktuku untukmu, kamu tidak datang. Kini aku sedang sibuk dengan urusan lain. Kamu datang dan memintaku untuk menuntut balas. Orang itu pun pergi. Lalu Umar radhiyallahu anhu menyuruh seorang memanggil kembali orang tersebut. Setelah ia datang, Umar radhiyallahu anhu memberikan cambuk kepada dan berkata, balaslah aku. Orang itu menjawab, aku telah memanfaatkanmu karena Allah. Umar radhiyallahu anhu segera pulang ke rumahnya dan mengerjakan salat 2 rakaat. Lalu ia berbicara kepada dirinya sendiri, hai Umar, dahulu kamu rendah, sekarang Allah meninggalkan derajatmu. Dahulu kamu sesat, kemudian Allah memberimu hadiah. Dahulu kamu hina, lalu Allah memuliakanmu. Dan dia telah menjadikanmu sebagai raja bagi manusia. Kini telah datang orang laki-laki dan berkata, aku telah dizalimi, balasan untukku. Tetapi kamu justru mencabuknya. Kelak pada hari kiamat, apa jawabanmu di hadapan Rabb-Mu? Lama sekali Umar radhiyallahu anhu mencela dirinya sendiri, atau usudul wabah. Hamba sahaya Umar radhiyallahu anhu yang bernama Aslam radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika aku bersama Umar radhiyallahu anhu pergi ke Haro, kawasan yang berbatu terjadi dekat Madinah. Lalu terlihat nyala api di sebuah padang. Umar radhiyallahu anhu berkata, itu mungkin khalifah yang kemalaman yang tidak sampai ke kota. Mereka terpaksa menunggu di luar kota. Marilah kita lihat keadaan mereka dan kita siapkan penjagaan malamnya. Setibanya di sana, tampak seorang wanita bersama beberapa anak kecil yang sedang menangis merenggek-renggek. Wanita itu sedang merebus air dalam periuk di atas tungku yang menyala. Umar radhiyallahu anhu memberi salam kepada wanita tersebut dan meminta izin untuk mendekat. Ia bertanya, mengapa anak-anak ini menangis? Wanita itu menjawab, mereka menangis karena menahan lapar. Umar radhiyallahu anhu bertanya, apa yang sedang engkau masak dalam periuk itu? Ia menjawab, periuk ini berisi air, hanya untuk menghibur anak-anak agar mereka tenang, kemudian tidur. Hanya Allah lah yang akan memberi keputusan antara diriku dan Amir Mukminin. Karena dia tidak memperhatikan kesusahanku. Umar radhiyallahu anhu pun menangis dan berkata, semoga Allah merahmatimu. Tetapi bagaimana mungkin Umar mengetahui keadaanmu? Jawabannya, dia pemimpin kami, tetapi tidak memperhatikan keadaan kami. Assalam radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. Lalu Umar mengajakku kembali ke Madinah. Ia mengambil sebuah karung, kemudian mengisinya dengan sedikit gandum, kurma, mentega, dan beberapa hal lain. Pakaian juga, beberapa dirham yang diambil dari Baitul Mal. Setelah karung penuh, ia berkata kepadaku, wahai Aslam, letakkan karung ini di pundakku. Aku menjawab, biarkan aku yang membawa.
Ya Amirullah Mukminin, sahut Umar radhiyallahu anhu, tidak, letakkan saja di pundakku. 2-3 kali aku menawarkan diri dengan sedikit memaksakan ia. Ia berkata, apakah kamu akan memilih? Apakah kamu akan memikul dosa-dosaku pada hari kiamat? Tidak, aku sendiri, karena aku sendirilah yang akan ditanya pada hari kiamat. Aku pun terpaksa meletakkan karung itu di bahunya. Lalu dengan tergesa-gesa ia membawa karung itu ke kemah tadi dan aku ikut bersamanya. Setibanya di sana, ia langsung memasukkan tepung dan sedikit mentega ditambah kurma ke dalam periuk, lalu mengaduknya. Dan ia sendiri yang menyalakan tungkunya. Aslam radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. Kulihat asap mengenai jantungnya yang lebat. Ia memasak hingga bubur siap dihidangkan. Lalu ia sendiri yang menyiapkan makanan itu dengan tangannya yang penuh berkah kepada keluarga itu. Setelah kenyang, anak-anak itu bermain dengan riangnya. Sisa makanan diserahkan kepada mereka untuk hidangan berikutnya. Wanita itu pun sangat senang. Ia berkata, semoga Allah memberimu balasan yang baik. Engkau lebih berhak menjadi khalifah daripada Umar. Untuk menyenangkan hati ibu tadi, Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau pergi menemui khalifah, engkau akan menjumpaiku di sana. Lalu Umar radhiyallahu anhu bergeser sedikit dari tempat tersebut dan duduk di atas tanah agak lama. Kemudian meninggalkan mereka. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Aslam radhiyallahu anhu, aku tadi duduk di situ karena melihat mereka menangis, dan hatiku ingin duduk sebentar menyaksikan mereka tertawa. Dalam salat subuhnya, kebanyakan beliau membaca surat-surat Al-Quran yang panjang, di antaranya surat Al-Kahfi, At-Taha, dan surat lain, sambil menangis terisak-isak, sehingga suara tangisannya terdengar hingga beberapa saf. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu membaca surat Yusuf dalam salat subuhnya. Ketika sampai di ayat qala innama ashku basti wa khudni ilallah, Nabi Yakub menjawab, sesungguhnya hanya kepada Allah aku menduduk kesusahan dan kesedihan. Quran surat Yusuf ayat 86. Umar radhiyallahu anhu menangis tersiap-siap sampai habis suaranya. Terkadang ia terus membaca Al-Quran sambil menangis di dalam tahajudnya hingga terjatuh dan sakit. Inilah perasaan takut seorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya sangat ditakuti oleh raja-raja besar. Setelah 1350 tahun berlalu, kebersamaan masih tetap diakui. Adakah hari ini seorang raja, pejabat, atau pemimpin yang bersikap seperti itu kepada rakyatnya? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.